Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swastika Dinjani dari kelas 11F absen 30. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya berupa materi laporan hasil observasi. Kita mulai dari pengertiannya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan sesuatu sesuai hasil pengamatan. Teks ini berisi klarifikasi tentang hal-hal atau jenis-jenis berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi mendeskripsikan suatu objek dalam bentuk, ciri, dan sifat umum. Objek yang dimaksud itu adalah manusia, benda, tumbuhan, hewan, dan berbagai peristiwa. Teks ini mengandung fakta, objektif, dan sesuai dengan kenyataan. Dilansir dari sumber katadata.com. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum, berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum seperti nama latin, asal-usul, kelas, dan informasi tambahan yang dilaporkan. Yang kedua adalah deskripsi bagian, berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian dari ciri fisik, bunga, akar, buah, atau perincian bagian lain. Ketiga ada deskripsi manfaat, berisi manfaat dari adanya laporan tersebut. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi manfaat akan berisi klarifikasi objek dari berbagai segi manfaat dan sifat-sifat khusus objek. Seringkali juga di bagian ini penulis memberikan kesimpulan pada laporannya. Lanjut ke kaidah kebahasan teks LHO. Yang pertama itu adalah penggunaan verba atau kata kerja, yaitu kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Contoh memiliki, mengalami, memegang, dan mengandung. Yang kedua adalah penggunaan adjektiva atau kata sifat, yaitu kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, ataupun binatang. Kata sifat biasanya didahului atau diikuti dengan kata paling, sekali, sangat, amat, dan lain-lain. Contohnya sangat bagus, cerdik sekali, amat luas, dan paling besar. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi, yaitu kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat. Contohnya tetapi, sedangkan, dan supaya, atau, dan mengandung. Penggunaan kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu verba atau satu predikat. Sedangkan kalimat simpleks hanya terdiri atas satu struktur kalimat. Kita masuk ke contoh dari teks LHO, yaitu kecimpring sebagai olahan singkong. Ketela pohon atau lebih dikenal dengan singkong serta umbi akar adalah pohon tahunan tropika yang menyimpan cadangan makanan di akarnya. Singkong bisa digunakan menjadi salah satu bahan dasar makanan tradisional. Makanan tradisional yang berbahan dasar singkong diantaranya adalah kecimpring. Kecimpring adalah makanan gorengan tradisional Sunda yang terbuat dari adonan singkong yang dijemur. Cara pembuatannya sangat mudah melalui beberapa tahap. Pertama, bahan dasar yang digunakan adalah singkong, dan bahan tambahannya adalah bawang daun, garam, dan minyak goreng. Kedua, kupas singkong dan cuci bersih, parut sampai halus. Lalu kukus hingga matang. Ketiga, setelah matang, ambil adonan menjadi bulatan-bulatan kecil, lalu pipihkan sampai tipis membentuk lingkaran. Setelah itu dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Keempat, setelah kering, goreng kecimpring sampai matang hingga kekuning-kuningan, dan bisa juga disimpan dalam wadah tertutup serta bisa bertahan hingga beberapa bulan. Singkong atau ketela pohon selain bisa menjadi bahan dasar makanan tradisional, singkong juga memiliki berbagai manfaat. Di antaranya bisa melancarkan pencernaan, sumber energi manusia, serta mengatasi sakit kepala dan mencegah anemia. Jadi sebaiknya kita harus mencoba makanan yang berbahan dasar singkong. Terima kasih.